penyediaan nutrisi dan pembenah tanah untuk membantu tercapainya pertanian yang berkelanjutan dan harapannya bisa go nasional. Dan alhamdulillah saat ini sudah banyak dirasakan. Dulu mungkin awalnya Mas Arokim sendiri, kemudian beranak pinak, ada 2, ada 3. Kemudian saya baru di sini itu sekitar 20 tahun yang lalu. Tahun 2020 saya baru bergabung. Itu nomor induk saya itu baru MMT 007. Nah, sekarang terakhir siapa ya? Sudah 40-an lebih kan? 60. Nah, sudah 60. Padahal saya masuk di tahun 2020 baru 007, sekarang awal 2025 sudah 0,60-an lebih. Dan tidak menutup kemungkinan 2030 sudah 3 digit. Amin ya. Amin. Kemudian saya hanya mengingatkan apa yang tadi disampaikan Pak Farid, pertanian yang berkelanjutan, kemudian ingin membantu mewujudkan manusia yang berkarakter. Ketika kita sudah berkarakter, mempunyai karakter, itu yang diuntungkan siapa? Diri sendiri. Saya sangat bersyukur ditempatkan di tempat ini. Mungkin teman-teman yang sudah pernah bekerja di tempat lain, tentu saja setiap perusahaan pasti ada plus dan minusnya. Tapi kalau saya melihat di titik ini, Pak Farid selaku founder, selaku CEO di sini benar-benar memperhatikan terkait dengan segala sesuatunya. Orientasinya bukan hanya tentang kehidupan, tetapi tadi sudah diabaratkan ini adalah perjalanan. Dan Pak Farid bertanggung jawab atas selamat dan tidaknya sampai ke akhiratnya. Dan menurut saya sangat merinding ya, apalagi kalau teman-teman mengingat kembali salah satu syarat teman-teman diterima di sini, kualifikasi nomor 1 apa? Muslim, sholat 5 waktu. Menurut saya itu sangat menyentuh sesuatu yang sangat sederhana, tetapi itu adalah syarat utama. Bukan lagi profesional iya, tapi itu di urutan kesekian. Keahlian iya, tapi di urutan kesekian. Yang pertama adalah muslim, sholat 5 waktu. Nah, itu yang menurut saya jarang mungkin kita menemukan di tempat lain yang bisa atau yang perhatian sampai ke titik itu. Karena manfaat itu bukan untuk perusahaan, tapi untuk kita sendiri gitu ya. Kemudian saya hanya akan membantu memperkuat apa yang tadi disampaikan Pak Farid. Mungkin ada di sini sebagian yang kok kayak gini diperhatikan, sholat wae dadak absen, berarti iki wedi karo HRD, ora wedi karo pangeran misalkan. Analoginya seperti ini teman-teman. Saya pernah mendengar dan beberapa mungkin pernah mendengar dan sampai meneteskan air mata bahwa Bapak Farid di sini dia selaku leader yang bertanggung jawab di dunia dan di akhiratnya. Kemudian ibaratnya gini, teman-teman sebagai orang tua kemudian mempunyai anaknya yang sedang sakit parah. Kemudian dokter itu memberikan pilihan. Pak, putra Anda ini sedang sakit parah, kakinya harus diamputasi 1. Ketika tidak, penyakit ini akan menjalar dan menggerogoti ke seluruh tubuh. Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, apakah rela orang tua ini akan menyerahkan kakinya untuk dipotong? Tidak rela. Berarti membiarkan dia untuk mati. Jadi sebagai orang tua yang sayang, dia mengatakan dirinya sayang. Dokter menyodorkan sebuah kertas yang isinya itu untuk tanda tangan, bersedia atau tidak kaki anak Anda untuk dipotong. Karena kalau tidak dipotong, ini akan menggerogoti ke seluruh tubuh dan bisa berdampak kepada kematian. Kira-kira akan disetujui atau ditolak? Setujui ya. Berarti bukan melulu orang tua yang sayang itu ya kasihan dia dilahirkan lengkap, kemudian sekarang kok mau dipotong. Kalau mungkin hati nurani kita mesake, padahal niat kita mesake kan, tapi justru itu mempercepat kematiannya, ajalnya itu. Jadi definisi sayang itu bisa jadi dalam bentuk pengorbanan, sesuatu yang tidak kita senangi. Dipotong kakinya 1 itu siapa yang rela? Orang tua mana yang rela kakinya anaknya dipotong? Sejahat-jahatnya orang tua, kecuali yang sudah memang tidak memiliki sisi kemanusiaan, pasti tidak akan pernah rela. Tetapi karena itu pilihan, ketika dia tidak
tong itu kemudian berdampak pada kehidupan, maka dia merelakan satu dengan berupaya kehidupan selanjutnya masih bisa diupayakan. Yang saya tangkap dari Bapak Farid sampai detik ini adalah itu. Segala sesuatu yang teman-teman mungkin saat ini tidak nyaman, misalkan, sholat kok di absen, maca Quran kok di absen, Asmaul Husna kok di absen, Jumat Legi kok diwajibke. Mungkin saya tidak berbicara nama gitu ya, tapi saya pernah mendengar langsung dari teman-teman, ya aku menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, dalam artian gelem ngopeni sholate, yo ning kene iki karena mergo absen. Jadi awalnya niku mergo absen, tapi lama kelamaan kan sudah menjadi habit atau kebiasaan. Nah, itu mungkin salah satu pesan yang mungkin ya semoga ini bisa dimengerti. Lagi-lagi ketika kita berbicara tentang kasih sayang, kadang ada sesuatu yang mungkin perlu kita kurbankan. Kadang jare Mas Irul itu tresno jalaran saka kulino gitu ya. Nggih Mas Irul? Oke, apa mau stand up dulu Mas Irul? Boleh. Oke, dan itu salah satu, ini tidak ada kaitannya dengan materi, tapi ini adalah salah satu yang ingin disampaikan dari Pak Farid yang tadi gitu. Jadi mungkin saya hanya belajar untuk menguatkan, karena salah satu syarat teman-teman diterima di sini pertamanya adalah muslim, sholat 5 waktu. Dan meskipun sholat itu adalah urusan kita dengan Tuhan, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk eling-eling deh, karena ning aku ning swarga, misalkan ning swarga, terus aku pengen tongkrongan karo Saroke mau urung ono iki wah ning ndi iki Saroke. Kan ya lucu ta Mas. Saroke ora ono sing ngentat-ngentut ning swarga ora ono, nek Saroke enggak ada. Nah, itu yang mungkin harapannya bisa sampai itu. Kemudian saya akan berbicara tentang kari dengan pertanian yang berkelanjutan. Meskipun nanti isinya adalah seluruh produk MMT, tetapi karena tadi Pak Farid divisinya itu menerapkan pertanian yang berkelanjutan. Kenapa sih perlu? Nah, perlu pertanian yang berkelanjutan. Jadi teman-teman nggak harus mencatat apa semua yang saya katakan, karena untuk materinya sebenarnya materi umum dan itu sudah tersedia di dalam fotokopian yang teman-teman bawa. Kalau tidak, di websitenya Mitra Bertani sudah ada produk. Dan ini berangkat seperti yang tadi disampaikan Mas Ridho, rada lucu, dhewe urung ngerti barangnya tapi wis kon dodol. Nah, ini adalah salah satu momen supaya dhewe iki ngerti sik lho. Misalkan saya mau jual mikrofon seperti ini, tapi ketika ditanya, Mas ini keunggulannya apa? Yo, iso kayak halo-halo, kan lucu gitu loh. Tapi ketika kita bisa menarasikan, ini sangat istimewa. Salah satu lempengannya ini diciptakan dari percikan mutiara surga, misalkan kan. Dan ini bisa mengubah suara yang awalnya serak-serak basah menjadi seperti itu gitu. Ketika kita sudah paham akan kelebihan dan kekurangan dan sesuatu yang perlu kita hindari, otomatis rasa kepercayaan diri kita itu akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Misalkan nanti teman-teman gudang ditanya, jare kerjane ning pertanian kan, Mas, nggoku wis kembang, kudune kok nyemprot opo? Nah terus wis maru, opo yo? Aku ora nganu urung tau ngerti. Nek niki yo figurin ya opo modern atau apa gitu. Nanti kan orang itu akan tidak melihat atau tidak akan bertanya kamu di sana posisinya sebagai apa. Tapi mereka sudah membranding bahwa kamu itu bekerja di perusahaan pertanian dan menganggap yo tetap paham gitu. Nah itu. Kemudian berbicara tentang pertanian berkelanjutan, menurut saya salah satu perusahaan nutrisi yang saat ini benar-benar fokus, ya mungkin MMT merupakan salah satu yang paling fokus. Kalau yang lain itu biasanya punya pestisida atau apa, kemudian kira-kira hangat ngambil, atau awalnya perusahaan benih kemudian ngambil nutrisi dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini menurut saya adalah salah satu momentum untuk kita memperkuat tim kita gitu ya. Sebelum kita menjadi
tim yang tertinggal, karena saat ini menurut saya salah satu perusahaan yang cukup fokus dalam bidang pertanian, khususnya nutrisi, itu adalah MMT. Apalagi kita mempunyai nilai lebih berkelanjutan. Jadi niat kita tadi Pak Farid kan ingin mencapai kemerdekaan bersama. Kemerdekaan bagi merdeka yang dirasakan oleh perusahaan, petugasnya, petaninya, mitra-mitra kita, semuanya merasakan kemanfaatan. Tujuannya adalah kemanfaatan gitu ya. Jadi bismillah, semoga niat teman-teman di sini bekerja bergabung bersama MMT itu bukan hanya bekerja gitu, tapi diniatkan beribadah, menebarkan kemanfaatan. Alhamdulillah tiap akhir bulan mendapatkan gaji. Jadi orientasi gaji dan bonus itu menurut saya ketika kita orientasinya langsung ke situ kadang wah ming semini gitu. Tapi kalau orientasinya kita ya manfaat ya muga-muga ono manfaate. Karena setinggi apapun profesimu manusia di bumi, selagi mereka masih memerlukan makanan, selagi mereka masih hidup, itu pasti masih memerlukan makanan. Makanan dihasilkan dari tanaman yang ditanam oleh petani. Bagaimana petani itu bisa bertanam dengan bagus? Dari nutrisi yang bagus. Bagaimana mereka bisa mengenal nutrisi yang bagus? Ada teman-teman hebat di sini. Jadi bergabunglah dalam gerbong kebermanfaatan dalam dunia pertanian yang sangat besar. Oke, itu adalah mukadimah yang sangat panjang dan intinya kita bersepakat di sini seperti yang tadi Mas Ridho sampaikan, kita bersatu di sini melepaskan semua background ya, karena dari seragamnya pun kan sudah sama semua kecuali ya, ada Mas Irul ternyata masih tergabung juga. Jadi dia kayaknya mata-mata itu kalau di MB ngakunya MB, kalau di sini ngakunya MMT. Oke, santai. Kenapa MMT saya yakin dia akan besar? Teman-teman melihat ini adalah pertanian saat ini. Tanaman dalam pot yang tingginya baru 1 jengkal, tapi dia sudah dipaksa untuk berbuah. Padahal selagi manusia masih hidup, dia akan masih memerlukan makanan. Makanan dihasilkan dari lahan pertanian. Teman-teman melihat sekarang lahan pertanian sudah semakin sempit. Pertambahan penduduk itu otomatis akan bertambah kebutuhan untuk tempat dia tinggal. Tempat-tempat usaha, bahkan mungkin tempat ini dulunya sawah, kantor MMT dulunya awalnya sawah, sekarang sudah menjadi bangunan-bangunan menjulang tinggi. Padahal kebutuhan akan pangan, makanan itu semakin banyak, tapi lahannya semakin sempit. Ya, kita sepakat ya, lahan semakin sempit ya. Jumlah petani semakin sedikit, iya enggak? Saat ini untuk beberapa survei sudah menunjukkan bahwa jumlah petani kita itu rata-rata sudah di atas 40 tahun ke atas. Yang 18 sampai 35 atau 40 itu sudah sangat jarang. Karena dianggap bahwa bekerja dalam menjadi seorang petani itu adalah sesuatu yang sangat kurang enak dipandang lah. Identiknya dengan ireng, panas, sesuatu yang tidak menjanjikan dan lain sebagainya, sehingga orang-orang itu lebih memilih untuk profesi yang lain. Padahal teman-teman sudah mendapatkan contoh beberapa teman kita yang usianya baru 20 tahun. Di Jawa Barat ada AA Bolu, itu usianya mungkin baru 22 mungkin ya, 24 tahun, beliau sudah sangat wow itu. Di Secang dulu yang pernah saya wawancarai, dalam usia 19 tahun dia sudah membeli lahan sendiri dengan uang keringatnya itu seharga 100-an juta lebih, dan saat ini sudah mengelola sekitar 7 titik lahan itu dari hasil bertaninya itu. Di Kaliangkrek kemarin ikut Pasinau bareng mitra bertani, panenan kemarin dapat Honda Jazz, itu baru 20 tahun usianya, dan itu adalah dari hasil pertanian itu ya. Petugasnya bariki Pak, santai-santai. Kita sepakat ya, kebutuhan pangan semakin banyak, jumlah petaninya semakin sedikit. Kondisi tanaman tidak bisa optimal, benar? Kondisi tanaman sekarang seperti ini. Jadi kerdil-kerdil, tidak mau tumbuh. Padahal mungkin dulu ya sebelum
sepantarannya mungkin Mas Reza ya, lahiran tahun 9 tahun yang hidup di tahun 1960-an sampai 1970 itu mungkin tanpa dipupuk tanamannya sudah subur, benar ya? Kemudian dikenalkan dengan namanya revolusi hijau. Di awalnya dia sudah bagus, tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi untuk meningkatkan produksi dikenalkan dengan pupuk kimia. Kemudian hasilnya bertambah, iya, sesaat itu bertambah. Kemudian semakin berjalannya waktu, pupuk kimianya semakin banyak, tapi hasilnya semakin menurun. Kimianya tambah lagi, dan sekarang adalah dampaknya. Nanam apa-apa susah. Sekarang nanam lombok tanpa diobati, tanpa diragati, apakah akan panen? Ya panen paling dipangan wedusi Mas Aji begini. Ya, jadi untuk saat ini sudah diopeni maksimal saja, hasilnya belum tentu bisa maksimal, apalagi tidak diopeni. Itu ya. Lah, kebutuhan pangan semakin banyak, lahan semakin sempit, yang bertani semakin sedikit, lahannya semakin sulit. Kemudian saat ini ada ledakan hama dan penyakit. Sepakat? Dulu virus kuning itu tidak ada. Sekarang sudah merajalela. Lahirlah benih-benih tahan virus. Apakah itu dapat berlangsung atau bertahan dalam jangka waktu yang lama? Tidak. Nah itu, kita perlu membaca itu. Kemudian biaya bertani semakin tinggi, sepakat? Karena pupuk kimianya semakin mahal, kemudian lahannya sudah semakin tidak produktif, kemudian hamanya semakin banyak, otomatis biaya pengeluaran yang kita keluarkan juga harus semakin banyak. Maka pentingnya kita terus mengedukasi supaya orang itu yang saat ini menjadi korban jangan sampai memperparah keadaan ini. Makanya kita perlu menanamkan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian yang berkelanjutan ada yang tahu artinya apa? Nah ini nih insya Allah nanti yang bisa menjawab akan dapat bonus dari Bapak Farid. Kalau sudah 6 bulan dan setiap 3 bulanan. Ada yang ingin mencoba menjawab definisi pertanian yang berkelanjutan? Wah terima kasih Mas Lukman, monggo. Ya, jangan malu-malu Mas Lukman. Terima kasih. Pertanian berkelanjutan menurut saya merupakan sistem pertanian yang dimana tidak perlu menggunakan kimia dan secara konsep pertanian dia akan terus berlanjut dalam penggunaan atau aplikasi-aplikasi pemupukan yang dilakukan oleh petani itu sendiri, sehingga pertanian berkelanjutan sendiri dia akan menumbuhkan kesehatan pada tanah yang akan berimbas atau berpengaruh pada budidaya selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk semangat yang mulia untuk Mas Lukman. Luar biasa ya. Jadi inti dari pertemuan kali ini sudah terjawab oleh Mas Lukman. Terima kasih. Boleh pulang. Jadi mungkin itu salah satu definisinya ya. Dan yang ingin saya tekankan bahwa pertanian berkelanjutan itu adalah kita berupaya untuk mengoptimalkan hasil, bukan memaksimalkan hasil. Jadi kita berbicara untuk hari ini, tapi kita memikirkan jangka di masa mendatang. Bukan hanya yang penting saat ini panen, tapi anak cucu kita besok mau apa makan apa ya terserah. Gusti Allah sing wis ngatur. Jangan seperti itu gitu ya. Karena lahan-lahan yang tempat kita tinggali ini mungkin dulu lahannya subur, sering dimasukkan pupuk kimia akhirnya menjadi tandus. Saat ini orang mau menanam jadi susah. Kemudian ini mau kita wariskan ke anak cucu kita. Dalam kondisi yang sudah seperti ini, nanti anak cucu kita akan kebingungan. Kok nandur wis garek koyo ngene, garek ampas-ampas itu. Itu kan kasihan, padahal kebutuhan pangan semakin banyak. Dan selamat bergabung menjadi agen perubahan. Di sini insya Allah teman-teman akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Kita akan mencoba membantu terciptanya pertanian yang berkelanjutan. Kemudian pertanian di Indonesia itu bukan cuma saat ini kan banyak ya yang bukan ditipu ya, tapi kayak agak sedikit dibodohi. Perusahaan yang penting payu, tapi dampak negatifnya itu terlalu banyak dan tidak difikirkan. Dan di sini teman-teman diberikan ruang
untuk bekerja, beribadah, menebar kemanfaatan, dan mendapatkan sumber penghasilan. Dan secara relasi teman-teman juga sudah merasakan gitu ya. Mungkin Mas Sarokem dulu tidak kenal yang namanya Pak Tomo, Mas Yus mungkin tidak kenal dengan yang namanya Mas Adik, Pak Hanif mungkin tidak kenal yang namanya Mas Yusuf. Dan saya juga mungkin dulu tidak kenal yang namanya mungkin Pak Titis, tidak kenal dengan tokoh-tokoh hebat saat ini gitu. Dan kita bismillah kita niatkan. Jadi ketika teman-teman berangkat dari rumah, niatkan ya seperti ini. Niat-niat ngurep-ngurep bumi ini Gusti Allah. Jadi karena kerusakan itu yang membuat manusia, maka bergabunglah dalam misi kemanusiaan ini gitu. Jadi berbicara tentang pertanian, kita berbicara tentang kehidupan. Nek cari Jinud, nah, kata-katanya seperti ini. No farm, no food, no life. Wah. Apa maknanya Mas Jinud? Tidak bertani, tidak makan. Oke, boleh juga ya. Tidak ada pertanian, tidak ada makanan, maka tidak akan ada kehidupan. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Karena bismillah atas izin Allah, kita akan mencoba membantu merawat kehidupan ini dalam bentuk kontribusi dalam bidang pertanian. Silahkan masukkan dalam hati teman-teman, no farm, no food, no life. Orang no pertanian, orang-orang panganan, tidak akan ada kehidupan. Karena selagi manusia masih hidup, kebutuhan mereka tidak pernah bisa lepas dari makanan. Orang Mesir pun yang makanannya gandum, itu yang nanam siapa? Petani tetap. Gitu ya. Jadi no farm, no food, no life. Nah, intinya cuma itu. Jadi PPT itu bisa dibaca di rumah. Ya, ini sudah 1 jam ya. Ya, jadi poin intinya itu. Jadi masalah nanti materinya apa bisa dipelajari di rumah. Tapi kita bismillah sama-sama. Coba tadi teman-teman perhatikan bagaimana cara Pak Farid menyampaikan. Kalau mungkin ini tidak di hadapan teman-teman, itu sudah meneteskan air mata itu. Karena betapa bersyukurnya diberikan titipan seperti saat ini. Kalau mungkin Mas Sarokem karena ini adalah saksi hidupnya, jadi perusahaan ini sudah belum ada, Mas Sarokem sudah ada gitu kan. Jadi orang itu sebelum kenal MMT sudah kenal Sarokem dulu gitu. Sebagai tukang dolop yang sangat profesional. Dan teman-teman perlu sadari ya, saat ini MMT posisinya tidak begitu aman. Dalam artian seperti ini. Orang yang melihat MMT itu sudah saking banyaknya. Awalnya Asam Humat yang produksi cuma kita yang begitu masif. Sekarang perusahaan lain berbondong-bondong menciptakan Asam Humat. Kemudian kalium, kemarin cuma ada Kalinet, saingannya cuma MKTIT. Nah itu. Sekarang sudah ada Kalizer, terus sudah ada 77 barang itu apa, sudah sangat banyak. Karena ketika ya kita sebelum masuk ke materi ya, jadi teman-teman lihat ya kemarin teman-teman kita salah satu fans dari Persib baru merayakan sebagai juara, kita berikan aplaus. Gimana dia bisa menjadi juara? Karena sudah terlalu kayak tadi ya, sistem itu kan kayak liga ya, bukan dia yang memenangkan dalam satu pertandingan, tapi dia yang selalu konsisten dan menang dalam setiap kompetisi. Karena ini adalah sebuah liga gitu loh. Jangan mentang-mentang saat ini kita menang, terus besok santai. Enggak itu. Posisi terendah PSS bukan Mas Dimas ya? Oh, sorry Mas Dimas, salah sebutnya. Oh, nah ya. Jadi posisi terendah itu apakah dia tidak pernah menang? Pernah. Poinnya kalau tidak salah 25. Iya. Jadi yang kalah pun, yang kemungkinan dia akan terdegradasi, itu bukan berarti dia yang tidak pernah menang. Dia juga pernah menang gitu loh. Tapi posisinya, jumlah kali kemenangannya itu jauh lebih sedikit dibanding yang lain gitu loh. Jadi teman-teman saat ini perlu menjadi ya seperti itu. Ini adalah sebuah liga, kompetisi. Yang menang itu bukan cuma yang menang dalam satu perlombaan, mentang-mentang kita mungkin power sayunya menang kemudian kita aman, tidak.
Justru semakin kita posisi di atas, yang akan menjatuhkan kita itu akan semakin banyak. Yang perlu kita waspadai adalah itu. Dan yang ditangkap Pak Farid adalah itu. Makanya, wah ayo kita perkuat. Ojo sampai kita sudah di dasar klasemen. Saat ini misalkan PSS mau ganti pelatihnya sekarang, nggak guna. Iya kan? Maksudnya karena ini sudah terakhir gitu loh. Ini jangan dimasukkan ke hati ya, Mas. Ini rekamannya nanti tolong dipotong ya. Jadi bukan itu, intinya itu sebelum kita terlambat, yo marilah kita berbenah, segala sesuatunya kita perkuat gitu. Jadi tim yang bagus itu kan bukan cuma pemainnya yang bagus kan, strikernya bagus, backnya bagus, kipernya bagus, pelatihnya bagus, kemudian finansialnya juga bagus, sponsorshipnya juga jalan gitu. Semuanya saling, antar elemen itu saling bersinergi, akhirnya bisa menjadikan tim yang hebat. Nah itu yang solid, itu yang kita cari itu. Masalah bla bla blanya ketika tim itu sudah solid, sudah kuat, ya insya Allah untuk saat ini mungkin teman-teman yang ngemat liga gitu ya, Madura United misalkan, itu tim promosi, posisinya sekarang sudah 3 atau 4 besar. Malut, iya ya, Malut, sorry Madura enggak ya, Malut United. Kemudian kalau teman-teman yang emat juga, Dewa United itu juga sekarang bagus karena dia mungkin punya training center. Kalau MMT kan punya training camp ya. Nah mungkin itu ya. Jadi belajarlah. Jadi untuk belajar itu tidak harus melulu tentang pertanian. Kalau pertanian juga mungkin teman-teman lihat dulu Mitra Bertani sekali upload videonya viewernya banyak-banyak. Sekarang sudah susah. Enggak banyak-banyak amat lah, sedikit. Dulu kalau ngetik cabai keluarnya pasti Mitra Bertani. Sekarang yang keluar Jinut, SN, banyak sekali kan. Nah itu adalah ancaman-ancaman yang dirasakan atau tidak, itu yang akan kita hadapi di masa mendatang. Dan bersiaplah untuk menguatkan ya diri kita. Jadi di sini kan update kompetensi ya. Jadi semoga teman-teman keluar dari sini semangatnya ditambah lagi. Ketika kita berbuat baik, sejatinya tidak ada kebaikan yang kita dedikasikan untuk orang lain. Semua kebaikan itu hasilnya untuk diri kita sendiri. Jadi berbuatlah baiklah tanpa harus menunggu iming-iming gitu. Karena ya nek apik, ya tetap akan dibiji gitu. Antara iwak cana, ikan cana dengan lele beda harga tuh. Posisi ukuran mungkin kan nggak selalu yang ukurannya besar harganya mahal itu. Nah, berlombalah untuk menjadi cana, jangan hanya menjadi lele itu ya, yang ya aja ngono lah. Sing dole kilon. Nah, mungkin itu mukadimah yang sudah, semoga ini bisa melekat. Berapa menit ini Mbak Idris? Oh, 8 menit? Wah, enggak. Semoga inti dari materi saya itu adalah itu. Jadi semoga teman-teman setelah keluar dari sini menambah motivasi, manfaat, dan niatnya diperbaiki kembali, niatkan untuk kemanusiaan dan kebaikan di masa mendatang. Baru saat ini kita akan masuk ke materinya, satu persatu insya Allah akan kita bahas. Tidak bisa secara menyeluruh karena waktunya terbatas, dan ini teman-teman bisa diakses di websitenya Mitra Bertani, atau kalau teman-teman nanti pengen tanya silahkan bisa jabri ke saya. Kalau saya tidak bisa nanti saya akan tanya ke Jinut atau yang lain. Insya Allah itu. Pertama, karena kita berbicara tentang pertanian berkelanjutan, harusnya produk yang paling kuat di kita adalah apa? Mas Aziz, barang gudang yang penjualannya paling tinggi mereknya apa? Power Soil. Tim sales, pengiriman paling banyak produknya namanya apa? Power Soil. Mas Hanif, omset paling banyak di areanya Mas Hanif disumbang dari produk Power Soil, gitu aja ya. Itu artinya ketika best seller kita adalah Power Soil, berarti kita masih di jalan sesuai dengan tujuan kita menuju pertanian yang berkelanjutan gitu. Jadi salah satu best seller kita harusnya memang yang berbau humat-humat ini. Jadi urutan pertamanya adalah
power soil ini adalah salah satu, kalau saat ini secara data kalau tidak salah ini memang yang paling tinggi, ya pasti itu ya. Penyumbang omset tertinggi adalah power soil dan menurut saya ini sudah sangat sesuai dengan tujuan. Terus apakah ini perlu kita banggakan? Perlu kita syukuri gitu. Tapi bukan menjadi kita sombong, oh paling apa ini power soil gitu. Enggak itu. Ancaman di luar itu masih sangat banyak. Ada namanya Hummer ya. Dia kandungannya 77 atau 80. Kemudian yang asam humat iki padha wae. Iki lho selawe kilo sekilo, selawe ewu oleh sekilo. Banyak kan yang sudah seperti itu? Itu artinya dulu kita fokus asam humat, ya orang tanya asam humat paling apik apa? Power soil. Nek saat iki rapopo asam humat iki padha wae. Merek iki nomor loro, sing penting isine, dudine asam humate gitu. Nah ini kalau kita nggak perkuat, kita akan kecolongan di situ. Kita dulu mengedukasi untuk orang menggunakan asam humat itu udah masuk, udah bisa. Tetapi kadang saiki menjadi kesempatan untuk orang lain. Perusahaan yang awalnya tidak membuat produk asam humat sekarang berbondong-bondong membuat asam humat. Nah, kita perlu mengetahui power soil ini apa. Kenapa kita harus menyadari atau istilahnya yakin bahwa power soil ini adalah salah satu produk terbaik terkait dengan asam humat. Pengertian teman-teman bisa baca di situ ya. Asam humat atau humid acid telah dikenal sebagai intisari saripati bahan organik. Jadi bahan organik kemudian mengalami filterisasi, pengkomposan berjuta-juta tahun, beratus-ratus tahun, akhirnya saripatinya adalah asam humat. Dan asam humat 1 kilo itu setara dengan manfaatnya dengan efek pupuk kandang konvensional 500 kilo. Jadi pupuk 500 kilo itu ibaratnya saya nyunggi atau membawanya 10 kali saja mungkin tidak kuat gitu ya. Tapi asam humat power soil ini cuma 1 kilo kuat. Mungkin anaknya Mas Yus, Mas Rafa yang baru berusia 4 tahun saja sudah kuat gitu. Tapi 500 kilo jangankan Rafa, Mas Sarokin saja mungkin tidak kuat gitu ya. Nah, ini salah satu yang akan menguatkan teman-teman melihat kandungannya adalah 52 sampai 60%, kemudian pH-nya 10, kemudian ada trace mineral. Ini sudah sering teman-teman baca. Saya tidak akan menjelaskan ini. Yang ingin saya garis bawahi, asam humat itu apa? Yang perlu teman-teman ketahui, sepenangkapan saya, asam humat itu dia sebenarnya tidak larut di dalam air. Jadi asam humat itu sebenarnya tidak larut di dalam air. Untuk larut di dalam air, dia memerlukan yang namanya penggaraman atau penambahan bahan-bahan supaya humat ini bisa larut di dalam air. Salah satunya itu dalam bentuk natrium humat atau sodium humat. Itu jadilah power soil ini. Kemudian ada yang melakukan penggaraman menggunakan kalium atau potasium. Itu jadilah impresol. Kemudian yang satu dengan kalsium jadilah kalha. Gitu ya. Jadi teman-teman, asam humat itu sebenarnya tidak larut di dalam air. Kekuatan utama teman-teman itu adalah itu. Humat sejatinya dia tidak larut di dalam air. Untuk bisa dilarutkan, dia memerlukan penggaraman. Nah, yang akan menjual dari power soil itu, teman-teman yang akan melemahkan, ini ya, 52 atau 60, wah ini kalah dengan Hummer misalkan. Dia mencantumkan 77 sampai 80. Kita mungkin, wah ini terdaftar. Masalah legalitas, saya tidak berbicara tidak kredibel dan lain sebagainya gitu. Tapi kadang kita ngecek power soil dulu sama sekarang saja, bahannya sama, tidak dulu dan sekarang, saat ini saja, kemasannya sama, dari satu wadah yang sama, kemudian yang satu saya uji di Mas Awang, yang satu saya uji di Mas Yus, yang satu saya uji di Mas Rito, ketiga-tiganya hasilnya belum tentu sama. Itu ya, pertama ya. Asam humat tidak larut di dalam air. Untuk larut dia memerlukan proses yang namanya penggaraman, yang ditambahkan adalah kalium atau natrium atau sodium, baru jadilah seperti ini. Nah, ini idealnya seperti ini ya. Dia awalnya tidak larut. Untuk dilarutkan kan dia memerlukan bahan tambahan.
Kalau pengen larutannya cepat larut gimana? Tambahannya ini harusnya yang sangat banyak kan? Humatnya yang sedikit, tambahannya yang banyak. Ya, jadi humatnya mungkin cuma 10%, tapi natriumnya itu 90%. Jadi itu akan sangat mudah larut, karena pelarutnya sangat banyak. Tapi yang kita butuhkan kan humatnya. Kita butuh larutnya atau humatnya? Kalau humat cepat larut tapi humatnya cuma 10%, apa boleh buat? Mungkin yang curah-curah itu, mungkin ya tidak menutup kemungkinan, mungkin seperti itu gitu loh. Ketika kelarutannya kok disergiri langsung biar, jangan seneng dulu, justru itu malah perlu dipertanyakan. Kemudian ketika humatnya 80%, kemudian campurannya 20%, idealnya kelarutannya harusnya semakin cepat atau lambat? Lambat. Cara paling sederhana untuk menguji kekuatan, misalkan dia mencantumkan 80%, kok dengan power soil kok tingkat kelarutannya hampir sama, berarti kandungannya harusnya sama. Tapi kalau iki jari 80% kok larutnya kok cepet banget ya, jangan-jangan cuma tulisan. Saya tidak mengatakan bahwa yang sebelah itu adalah cuma tulisan, itu tidak itu. Tapi mungkin ini yang akan menjawab. Nanti teman-teman akan kelihatan, oh berarti sing ideal kepriye Mas? Sing ideal itu ya tengah-tengah antara bahan utama dengan campurannya, antara kopi karo gula. Sing ideal kan separuh-separuh ya, kecuali Mas Yus yang memang tidak mengkonsumsi gula misalkan. Tapi kan idealnya kan antara kopi dan gula ya, kopinya tetap kerasa, gulanya tetap kerasa ya, bainahuma toh. Tengah-tengah di antaranya. Jadi 50 atau 60 itu menurut saya malah mungkin paling realistis. Iya ya, teman-teman ya. Sepakat ya? Paling realistis menurut saya malah itu gitu. Jadi larute ya rada gampang, tapi asam umatnya tetap oke. Daripada asam umatnya oke tapi larute kangelan gitu. Itu ya, kalau masalah kelarutan dan lain sebagainya, pencampuran nanti gimana caranya efektif biar cepet biak dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan lebih didetailkan oleh Mas Aji. Tapi intinya itu ya, jadi teman-teman sudah menangkap ketika ditanya power soil. Kemarin ada pertanyaan, kalium, natrium. Tadi kalau nggak salah di pertanyaan juga mungkin ada potasium. Potasium itu sama dengan kalium. Natrium sama dengan sodium. Oke ya. Oke, nanti teman-teman sudah akan terlihat, saya memang pinter tenan gitu, orang yang ngerti humat dok itu. Kalau teman-teman kan mungkin akan bertanya ya, jari asam humat, tapi kok sifatnya basa gitu kan? Akhirnya kan teman-teman kan ketemu kan. Jadi aslinya itu humat itu memang sifatnya asam. Ya. Jadi jari asam humat, tapi kok pH-nya 10 gitu. Jadi jari asam kok basa. Sebenarnya kayak gitu ya. Mungkin itu, semoga ini bisa menguatkan teman-teman. Kalau manfaatnya sudah banyak yang kita sering sampaikan ya, memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. PR kita di media paling baik untuk hidup tumbuh tanaman di mana? Tanah kan? Ada hidroponik, ada aquacultur, dan lain sebagainya. Tapi paling baik tetap di tanah. Kalau tanahnya rusak, tanamannya gimana? Nah itu. PR kita kalau mau memperbaiki pertanian dimulai dari tanahnya dulu. Makanya saat ini apapun sebisa mungkin tidak pernah tertinggal dengan penggunaan asam humat, khususnya power soil. Bisa ya? Mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida di dalam tanah. Bocoran ya? Yang mampu diserap dalam pemberian pupuk kimia itu tidak lebih dari 40%. Kita memberikan 1 kintal, yang diserap itu belum tentu ada 40 kilonya. 60 kilonya jadi apa? Residu, jadi sampah. Dan ini kalau lambat laun kita tumpuk-tumpuk terus kan akhirnya menjadi pemadatan di dalam tanah. Jadi mungkin lahannya menjadi kurang produktif. Tugasnya power soil ini untuk apa? Pupuk-pupuk yang awalnya tidak tersedia menjadi tersedia. Jadi orang yang sering menggunakan power soil atau asam humat ini, koyone pupuknya tak sudo, tapi kok hasilnya podo. Dulu ada pengalaman di Kentang ya Mas Arokem ya. Dulu penanggulangan layu ya di Kajuran atau Kalianggrek, Kentang ya. Itu dari waktu ke waktu pupuk kimianya dikurangi. Awalnya misalkan 1 kintal,
jadi 90 kilo, jadi 80 kilo, jadi 70 kilo, jadi 60 kilo, tapi hasilnya justru malah meningkat gitu. Karena tugas dari power soil ini adalah itu memperbaiki, kemudian menyediakan yang awalnya tidak tersedia menjadi tersedia. Sebagai pH buffer itu artinya apa? Penyangga pH. Jadi kalau ketika kehujanan, biasanya pH-nya akan turun. Kalau pH-nya turun, jamur penyakit itu akan mudah masuk. Ketika pH-nya drop, sebagian besar nutrisi itu tidak mampu diserap oleh tanaman. Jadi pH adalah salah satu kunci. Makanya teman-teman dibekali alat ukur yang namanya pH meter. Meskipun ada beberapa yang mungkin belum bisa menggunakan. Nah, besok insya Allah nanti akan dibahas itu. Jadi pH buffer. Jadi ketika hujan, pH-nya itu tidak langsung drop. Jadi dia itu lebih mengikat gitu loh. Kalau pH-nya asam gimana? Dia akan membantu mengaitkan. Jadi dia akan menjaga stabilitas, mendekati netral. Jadi ketika dia kena pupuk itu kan biasanya pupuk sebagian besar itu kan sifatnya asam ya. Jadi kalau dipupuk biasanya pH-nya akan drop. Nah dengan asam humat ini pH-nya akan lebih relatif stabil. Kapasitas kation, tukar kation. Kation ini adalah ion-ion yang bermuatan positif. Biasanya kalau tidak dibantu ini, dia akan diikat oleh senyawa-senyawa jahat yang ada di dalam tanah. Akhirnya menjadi tidak tersedia. Nah dengan ini meningkatkan kapasitas tukar kation, akhirnya unsur haranya mampu diserap. Gitu. Ini kapasitas ikar kation, ini teman-teman melihat seperti spon. Spon tahu ya? Yang buat nyuci piring gitu ya. Spon itu ketika kena air dia akan seperti apa? Air akan masuk ke seluruh pori-porinya kan? Setelah pori-porinya penuh, air bisa masuk enggak? Ketika dia masuk, otomatis akan mengganti yang sudah ada di dalam. Itu adalah asam humat. Mungkin teman-teman akan ada pertanyaan, ketika meningkatkan kapasitas ikat air, kalau ini diaplikasikan di musim penghujan, apakah tidak akan berbahaya? Ya, mungkin kan seperti itu kan? Jadi analoginya dia seperti spon. Power soil dia adalah seperti spon. Ketika pori-porinya sudah terisi maksimal, diisi berapapun dia tidak akan masuk tapi yang bawah keluar itu. Tapi ini mongso musim kemarau seperti saat ini, kan kalau ada spon itu kan dia menahan kan, jadi air itu tidak langsung tumpah. Seperti kopi tadi, kalau dia jatuh di bawahnya ada handuk atau ada spon, itu pasti akan masuk ke dalam porinya, tidak menyebar ke lantai. Nah itu adalah sifat dari power soil itu. Jadi dia seperti spon, eling-eling power soil, dia spon box. Jadi dia bisa diaplikasikan baik di musim kemarau ataupun musim penghujan. Ion organik chelate ya. Chelate ini teman-teman tahu tahu mercon atau mungkin combro atau apa ya? Yang dalamnya itu isinya cabai. Combro ya. Combro itu kan isinya, kalau itu jomblo ya. Isinya kan air ya. Air. Isinya kan cabai ya. Bayangkan kalau tidak ada kulitnya. Jadi kita makan itu langsung kena cabainya, otomatis langsung desen dan gak rasa nikmat. Makanya perlulah namanya apa sing bungkus jenenge apa? Pelon atau pelapis itu. Celat itu adalah combro, adalah pembungkusnya. Jadi ion-ion dalam bentuk unsur-unsur mikro ini biasanya ada di dalam tanah, tapi terikat oleh senyawa-senyawa di dalam tanah sehingga menjadi tidak tersedia. Dan kadang kalau ini tersedia, kalau tidak ada celatnya itu bisa menjadi racun. Misalkan Fe itu kan besi ya. Kalau dia langsung bersinggungan dengan tanaman, bisa jadi dia malah bisa menjadi racun. Nah dengan celat ini membungkus itu supaya cara pedes kira langsung kena pedes. Oh oleh telonese, baru terasa nikmat. Jadi celat itu manfaatnya adalah itu, bahasa mudahnya itu. Perkembangan mikroba tanah ini sudah sangat jelas ya, karena dia adalah bahan organik sebagai salah satu sumber makanan dari mikroorganisme di dalam tanah. Kemudian karena memperbaiki fisik, biologi, ya nek omahe nyaman ya insya Allah apa yang ada di dalamnya juga menjadi nyaman. Yang terakhir meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman N dan P. Yang perlu teman-teman ketahui
Tuhan menciptakan alam ini, tanah ini sebenarnya sudah lengkap dengan pupuknya, unsur haranya. Di dalam tanahnya itu sudah ada. Kemudian kita juga kadang memberikan, tapi tidak semuanya termanfaatkan. Jadi ada, tapi tidak tersedia. Teman-teman lapar, butuhnya harusnya nasi, tapi adanya gabah. Nah, analoginya seperti itu. Tanduran ini butuh makanan, tapi sudah dalam bentuk yang siap saji gitu. Tapi sing dikei dalam bentuk gabah. Kan dia memerlukan proses, digiling terlebih dahulu, kemudian dimasak, barulah jadi nasi untuk bisa kita makan. Nah, logikanya kurang lebih seperti itu. Jadi ada tapi tidak tersedia. Dan power soil itu membantu ketersediaannya. Oke, ini sudah banyak yang mengantuk ya, termasuk saya sebenarnya. Keunggulannya tadi sudah teruji dan ini legal, bisa dipertanggungjawabkan apa yang telah ditulis. Jadi legalitas itu bukan ngasal gitu loh. Nulis kita itu sudah berdasar. Jadi ini bisa dikuatkan sebagai kekuatan teman-teman. Loh, kuwi 20.000 oleh sekilo. Lah, kuwi wis kredibel urung, Pak? Maksudnya ki kandungan iki wis bisa terpercaya atau tidak? Lek kuwi meng areng dibebek warna hitam kan iso wae itu. Tapi kalau seperti ini, teman-teman kan ada kan SK pendaftaran, SK Kementan itu kan ada kan dicantumkan kan. Itu adalah salah satu kekuatan teman-teman gitu loh. Tidak semuanya memiliki itu. Dan untuk mendapatkan itu kan juga biayanya mahal dan melalui proses itu. Silahkan manfaatkan itu. Kemudian tingkat kelarutannya tinggi ya. Teman-teman nanti kelarutan akan lebih bahas detail oleh Mas Haji. Kemudian organik ini sifatnya aman. Ya di semua fase dia aman, tidak harus di vegetatif, generatif, semuanya aman. Dan memberikan power soil ini sama saja kita investasi jangka panjang. Jadi bisa saja kita merasakan manfaatnya itu bisa di musim selanjutnya, bahkan 2 musim, 3 musim selanjutnya. Yang penting kita adalah konsisten untuk memberinya. Itu ya. Dan tidak bersifat asam sehingga tidak menyuburkan patogen penyakit. Karena tadi dia justru malah sebagai pH buffer, pH-nya juga basah. Ini akan membuat jamur atau mikroorganisme di dalam tanah itu akan menjadi betah dan nyaman. Bisa dipahami ya? Yang perlu dihindari sebenarnya ini ya, pencampuran dengan pupuk yang bersifat asam karena akan mengurangi kelarutan dan kecepatan penyerapan oleh tanaman. Mungkin pertanyaannya, padahal kita sering merekomendasikan untuk dicampur bersama NPK. Bukankah NPK apalagi KNO itu sifatnya asam? Iya. Justru itu memang strategi kita gitu. Ini kalau tidak kita rem, itu tanaman akan menyerap dengan sangat cepat. Kalau vigornya belum kuat, itu akan membuat tanaman malah jadi sekulen atau lebih rentan terserang penyakit. Tujuannya ini memang agak sedikit menghambat itu. Alon-alon tanaman hortikultura dalam skala luas seperti ini memang dia membutuhkan yang seperti itu. Kalau kecepatan itu biasanya diterapkan di hidroponik yang KI pangan. Kalau ini lebih ke ya alon, gue butuh tak KI. Orang langsung aku utang duit semene yo ngene. Enggak. Oh iya, saka saiki sithik tak KI. Jadi agak ngerem, tapi cuma yang dipermasalahkan kan ada di tingkat kelarutannya itu. Mungkin pertanyaan itu, biasanya larutannya kan dadi rada angel atau mungkin tidak mencampur, bahkan mungkin pisah. Nah itu mungkin yang akan lebih lengkap di Mas Haji. Tapi pada dasarnya itu. Jadi sebenarnya tetap bisa gitu. Justru malah kalau saya malah seneng gitu. Biar tidak terlalu cepat. Sesuatu yang terlalu cepat itu tidak baik ya. Hindari pencampuran dengan pestisida berbentuk SPSL, WSC karena ini sama-sama larut di dalam air gitu. Takutnya bertabrakan. Nah, mungkin itu ya. Jadi materi pertama dan materi inti saya adalah itu. Intinya kalau teman-teman pengen kuat, yang diperkuat adalah di asam humatnya, wabil khusus adalah di power soil itu. Silakan, ini adalah salah satu kekuatan terkuatnya. Jangan sampai teman-teman belum hatam di situ. Asam humat itu apa? Silahkan dikelirkan, kemudian bla bla blanya silahkan teman-teman ini kalau nanti ada pertanyaan boleh, meskipun belum tentu saya bisa menjawabnya gitu ya. Tapi nanti ini bisa menjadi bahan untuk diskusi
Karena nanti teman-teman tentu saja ada yang lebih paham dan silakan itu bisa catat terlebih dahulu untuk nanti ditanyakan. Ya, power soil kita sudah selesai. Jadi analoginya adalah seperti spon. Dia bisa digunakan untuk musim kemarau ataupun musim penghujan. Jangan sampai nanti ketika ada yang tanya, wah ini membantu mengikat air, berarti orang apik nek mongso udan gitu. Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman ketika ada yang tanya seperti itu sudah bisa membantu untuk menjelaskan. Kekuatan kita adalah di legalitasnya dengan rasionalitas kandungan di dalamnya. 50-60% itu adalah salah satu titik paling aman. Analoginya kopi dengan gula. Nek kowe pengen kopi sing nikmat kuwi ya komposisi antara kopi dan gulanya ya seimbang. Kalau kopinya terlalu banyak, gulanya sedikit ya rasanya pahit. Nek gulanya terlalu banyak, kopinya sedikit, jadinya yang ngombe gula bukan ngombe kopi gitu. Bisa dimengerti ya? Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Nah, tepuk dua. Tepuk tiga. 5. Nah, oke. Bismillah. Insya Allah tadi materi pertama sudah selesai dan itu insya Allah intinya. Kemudian setelahnya itu ketika teman-teman sudah paham di situ, tinggal kita lanjut ke selanjutnya gitu ya. Ini power soil sudah ya. Teman-teman sudah semoga bisa hatam, bisa paham. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan untuk bisa dilarutkan perlu melakukan proses yang namanya penggaraman. Tadi kalau natrium, sodium jadinya asam umat, kalau kalium dan potasium jadinya impresol. Sudah bisa dimengerti ya? Oke. Kandungannya ini asam umatnya 55-59%, asam sulfat, kalium. Titik utamanya adalah di kaliumnya. Kita memberikan kalium dalam bentuk organik. Jadi pupuk ini didesain biasanya ketika musim penghujan itu akan dilema. Tandurannya lemu, tapi kena jamur. Satu sisi dia butuh nutrisi, makanan untuk meningkatkan keberhasilan bunga dan buahnya. Tapi nek dipupuk, jamurnya biasanya tambah. Kan dilema ya. Dan ini adalah solusinya. Kalium dalam bentuk organik. Jadi dia aman. Selling point-nya adalah di situ. Jadi teman-teman, impresol ini bedanya dengan power soil gimana? Nanti di slide terakhir saya, insya Allah akan coba saya tampilkan penggunaan produk MMT dari paling bawah sebelum tanam sampai setelah tanam. Itu nanti insya Allah sudah ada umur sekian produk yang masuk ini, produk yang masuk ini. Jadi harapannya gitu ya. Ini aplikasinya adalah di fase generatif atau pembungaan, pembuahan. Jadi power soil itu lebih kita proyeksikan untuk vegetatif, mulai dari persiapan tanam, kemudian perawatan awal, kemudian untuk generatifnya kita ganti dengan impresol. Bisa ya? Jadi jangan sampai ini penjualan power soil buah akeh banget. Tapi nek impresol kok ijeh 10%, berarti kan wah, ini perlu dikejar itu loh. Kita bisa sih. Nek awal power soil gedene sesuk nganggo impresol, Pak. Loh, kan podo-podo asam umatil lah. Keunggulannya ngene, Pak. Bapak beli power impresol ini itu secara tidak langsung Bapak sudah memberikan kalium daripada Bapak beli misalkan MKP kemudian ditambah dengan power soil, kan harus beli 2 produk. Kemudian kaliumnya juga dalam bentuk kimia. Kalau ini kan dalam bentuk organik. Organik itu lebih aman, lebih cepat untuk diserap. Jadi itu. Jadi kalau yang dilema di musim penghujan mau memberikan pupuk kalium tidak berani, salah satu solusinya adalah di impresol. Manfaatnya hampir sama ya, karena tadi intinya adalah di humatnya, kemudian kombinasinya adalah di kaliumnya. Jadi kalau ini tidak perlu saya jabarkan ya, di situ sudah ada. Jadi selling point-nya atau kekuatan utamanya aman, terutama di saat tanaman sedang dalam keadaan terdampak oleh serangan hama dan penyakit. Tadi yang saya sampaikan, jadi ketika biasanya tanaman terserang penyakit, kita mau memupuk, itu dilema.
nek tak pupuk jamure dadi oke, tapi nek ra dipupuk iki butuh pangan. Ini butuh makanan. Makanya impresol ini adalah solusinya. Jadi ketika tanaman itu stres karena kena hama atau penyakit, kan tanaman biasanya stres. Kalau kita ngasih pupuk itu malah bisa jadi dia sensitif, malah bisa keracunan. Makanya iki wis dia sudah penyembuhan, tetapi tanaman ini sakit. Kemudian kita kasih pupuk kimia, kok tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Bisa jadi karena tidak tepat, karena pupuknya dalam bentuk kimia. Makanya disarankan dalam bentuk organik. Bisa diterima ya? Pupuk fase vegetatif apa Mas Lukman? Asam umat? Pohon soil. Kalau mulai bunga Mas Nasrul? Kalinet. Benar, tapi belum sampai ke impresol itu ya. Benar, nggak salah. Visioner. Apa? Ini ya, jadi mungkin teman-teman kemarin masih ada kebingungan. Ini impresol masuknya kapan itu? Jadi teman-teman silakan bisa memainkan ritme. Oh, belinya ini aja Pak, asam umat kira-kira cukup nggak setengah kilo? Kalau cukup setengah kilo, asam umat setengah kilo, nanti ketika generatif kita ganti nih Pak menggunakan impresol. Jadi dua-duanya bisa laku. Kayak gitu ya. Bisa dimengerti ya? Meskipun power soil sebenarnya juga bisa sampai generatif, tetap bisa sebenarnya. Cuma kan dia belum ada, kaliumnya ada tapi sangat sedikit gitu. Kalau di sini memang kaliumnya lebih banyak dan ada Fe-nya. Ya, jadi dia aman. Nilai jualnya adalah dia aman. Pupuk kimia dan aman. Oke. Lanjut. Kontraindikasinya sama seperti yang tadi karena berhubungan dengan kelarutan tadi. Sama keunggulannya dia hampir sama persis dengan power soil, cuma kekuatan utamanya adalah di kaliumnya. Silakan teman-teman pertajam di kalium organik itu jauh lebih aman dan lebih cepat berefek untuk tanaman. Dan kita berbicara tentang pertanian berkelanjutan. Tapi kalau orang yang ngeyel, saya urung seneng, saya kalau kayak gitu boros, kalau mau pakai power soil gimana? Ya tetap nggak apa-apa, tetap aman gitu. Tapi kalau bisa kaliumnya itu kan daripada kita beli 2 kali, lebih baik kan itu yang sudah ada kaliumnya. Bisa dimengerti ya? Oke. Lanjut, ini cepat. Kalsium ada asam umatnya juga, KalH. Di sini ada kalsium oksida, kemudian kalsium karbonat CaO, CaCO3, ada asam umatnya, kemudian ada hara makro juga. Manfaat teman-teman bisa melihat di buku, tapi yang perlu kita banggakan salah satunya ini. Dulu tidak ada formulasi kalsium plus asam umat merek lain. Betul Mas Yus, Mas Rakib ya? Awalnya? Mungkin ada, tapi untuk yang lebih enaknya apa? Ya, jadi ini salah satu momentum gitu ya. Jadi dulu mungkin ada, tapi belum begitu familiar. Kalsium kok plus asam umat. Yang ada itu ya beli kalsium, beli asam umat, dicampur jadikan satu. Nah itu kemudian, daripada seperti itu, ini adalah kalsium eksklusif. Harganya lebih mahal sedikit, tapi dia sudah dilengkapi dengan asam umat. Dan sekarang mungkin sudah mulai banyak yang menduplikasi. Gawe kalsium ditambahi asam umat. Manfaatnya teman-teman bisa lihat ya gambarnya ini. Jadi akarnya sangat sangat kekar gitu ya. Tapi ini hanyalah simulasi. Jadi apa yang teman-teman lihat itu mewakili apa yang tidak terlihat. Tanaman bagus itu pasti sistem perakarannya bagus. Kuncinya kan itu ya. Jadi kalau akarnya bagus, meskipun dia tidak terlihat, tanamannya akan menunjukkan hal yang sama. Oh, nek tandurane kayak tadi, kerdil kayak gitu, pasti di sistem perakaran atau tanahnya itu juga tidak bagus. Kalsium itu untuk apa sih? Mencegah dan mengatasi gejala busuk ujung buah. Ini kalau di tanaman tomat yang paling banyak. Busuk pantat ya. Kadang orang akan mengatakan bahwa itu adalah gejala patek.
penyebabnya adalah jamur. Padahal bukan itu. Jadi dia itu, kalsium itu kan tujuannya adalah memperkuat dinding sel. Jadi analoginya seperti ini. Teman-teman membangun rumah, di situ kan ada besi, kemudian ada semen, ada pasir. Kalau hanya semen dan pasir, kemudian teman-teman dibuat meninggi seperti ini, 5 meter misalkan, akan patah atau tidak? Longsor kan ya? Itu, jadi kalau teman-teman fokusnya hanyalah di nitrogen, yang terjadi seperti itu. Jadi kalau tanaman cabai dibelah atau dipotong jadi 2, itu kan ada 3 lapisan ya, kulit, jaringan kayu, jaringan gabus. Fungsi dari kalsium adalah di kayunya, kayu dan kulit lah maksudnya, intinya ini itu kan. Jadi kalau pengen kita kekar, itu kalsiumnya yang diperbanyak. Kalau gabus itu identiknya dengan nitrogen. Bisa ditangkap ya? Jadi tanaman yang besar tapi kayunya kecil, tipis, itu akan membuat tanaman menjadi letoy, gitu ya, mudah kena angin. Ya kayak tadi, besi itu adalah kalsium itu. Kalau kita membuat bangunan ini misalkan, cakar ayamnya itu kan perlu ada dari besi kan. Bangunan yang besar, besinya juga harus besar gitu. Nah itu, jadi fungsi utama kalsium adalah itu. Kembali lagi ke itu ya, busuk pangkal buah, patat buah, itu karena dinding selnya ini terlalu tipis. Kemudian kan ada air. Sedangkan tomat itu kan mempunyai lapisan lilin. Air itu nanti akan pasti mengalir, ujung-ujungnya akan di bagian pantat bawah. Itu nanti dia akan, kalau kulitnya ini tipis, air ini akan masuk ke dalam sel. Ketika kena panas, air ini akan menguap keluar. Jadi sesuatu yang sudah masuk kemudian dia keluar. Akhirnya jadi kayak gebes gitu ya, apa ya? Kayak tipos gitu ya. Baru setelah itu ada jamur yang masuk. Jadi jamur itu sebenarnya adalah ikutannya, bukan penyebab utamanya. Jadi kalau seperti itu diperlukan kalsium. Jadi ini untuk mengatasi busuk pangkal buah, atau mungkin kalau di tanaman tafi itu kelemahannya biasanya di situ, kerontokan bunga, buah, layu. Nah yang diperkuat harusnya di kalsium. Ininya kokoh ya. Jadi ketika teman-teman ingat kalha, ingat kalsium, akarnya koyong ini. Akarnya koyong ini otomatis tanduran sehat. Dinding sel kuat ke. Mainnya di situ. Mencegah dan mengatasi rontok bunga dan buah. Ya, jadi bunganya oke. Tapi kalau yang nyantol sedikit kan sayang kan. Kalsium itu membantu untuk memperkokoh itu. Memperlebat bulu-bulu akar. Tadi kalau bulu akarnya semakin banyak, otomatis penyerapannya akan menjadi lebih maksimal. Kalsium itu identiknya dengan kualitas. Kalau tanaman yang sering diaplikasikan kalsium, biasanya kulitnya akan lebih mengkilap, tebal, mengkilap. Jadi di apapun ya, di bawang merah pun juga mungkin seperti itu manfaat dari kalsium itu. Menghambat jamur patogen. Jamur itu biasanya hidup di lingkungan asam, sementara kalsium ini sifatnya basa atau netral, sehingga jamur itu tidak akan nyaman. Jadi cara paling ampuh mengatasi jamur adalah membuat dia tidak nyaman kan sebenarnya, menciptakan iklim yang tidak nyaman untuk dia tumbuh, baru mungkin fungisida dan lain sebagainya. Ini ya bisa diaplikasikan secara kocor. Semprot itu sebenarnya bisa gitu. Tapi nanti ini adalah hanya di permainan ini saja. Kalau kalha dikocor dan disemprot, kalbovit jadi rapayu. Jadi mungkin proyeksinya kalha ini lebih didedikasikan untuk kocor, kalbovit didedikasikan untuk semprot. Ada pertanyaan terkait dengan ukurannya, mes, ya. Setahu saya kalha ini adalah 1.500. Kemudian kalbovit itu 2.500 sampai 3.000. Kalha ini 1.500. Kalbovit 2.500 sampai 3.000 mes. Kemudian keunggulannya ini ya. Yang teman-teman perlu garis bawahi adalah tidak larut air sehingga terhindar dari resiko plasmolisis tanaman.
larut dengan encer itu beda. Jadi teman-teman mungkin nglarut ke KLH kan gampang, campuri NPK atau Dijer kan wis cetok ambiar. Daripada power soil kan gombal. Kelarutan, definisi kelarutan itu bukan itu. Larut itu artinya masuk di dalam air itu loh. Jadi ayo biar jadi. Ya mungkin homogen. Besok mungkin akan lebih, besok ada prakteknya juga ya. Jadi mungkin akan teman-teman akan lebih melihat itu gitu. Terhindar dari resiko plasmolisis, tidak larut. Ketika ada kalsium dalam bentuk cair yang larut di dalam air, itu resikonya justru akan menciptakan plasmolisis. Plasmolisis ini gampangannya godhong dadi kaya terbakar. Karena ngesuk kemudian airnya itu malah keluar, yang di dalam sel itu jadinya malah keluar. Jadi kalsium dalam bentuk larut air itu tidak perlu dibanggakan. Justru malah perlu diwaspadai. Bisa jadi malah berefek plasmolisis ini. Dampak paling kelihatannya adalah godhongnya kok kaya terbakar. Kemudian idealnya kalsium itu ukurannya di 1500 sampai 3000. Nek terlalu lembut, dia bisa masuk ke dalam stomata. Akhirnya menyumbat kan. Nek terlalu besar, karena dia tidak larut, kan nempel ya. Misalkan disemprotkan, nempel. Kan dia cepat jatuh kalau terlalu besar. Apa? Sempat. Ini ya itu ya. Kemudian secara perlahan. Ini mungkin akan teman-teman akan mempertanyakan, loh, terserap oleh tanaman secara perlahan kok malah keunggulan. Justru itu karena kata kuncinya sesuatu yang berlebihan dan terburu-buru itu tidak baik untuk tanaman gitu loh. Justru kan kalsium memang tidak larut ya. Jadi dia ketika disemprotkan, dia akan menempel di permukaan tanaman. Nah, ketika kena air kan dia akan larut sedikit demi sedikit kan. Jadi kalau larut malah dia akan potensi langsung hilangnya akan lebih tinggi. Itu ya. Jadi kalsium kata kuncinya adalah itu. Jadi ketika mengatakan larut jangan bangga. Justru malah bisa berdampak plasmolisis. Kemudian idealnya adalah di 1500 sampai 3000. Dan kalbofit dan kalha ada di angka itu. Kalau teman-teman bingung, intinya kalsium itu fungsinya hampir sama. Cuma karena kalha ada humatnya, kita lebih didedikasikan untuk kocor, semprotnya kita menggunakan kalbofit gitu. Jadi kalau teman-teman pahamnya kan itu ya, kalau kalsium intinya adalah penguat dinding sel, ibaratnya tadi besi. Jadi ketika kita berbicara kalsium, oh dari Zaki kayak ibaratnya kayu atau besi. Tanaman kalau kayunya dia tipis, jaringan gabusnya besar, akan mudah patah dan mudah terserang penyakit, gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus terpaku dengan apa yang dituliskan, gitu. Tapi kayak tadi, semoga teman-teman bisa membantu mengingat, oh, nek power soil ini kayak gabus, nek kalsium itu seperti kayu atau besi. Tanamannya jadi kokoh, tidak mudah terserang penyakit. Dan ini paling dibenci oleh jamur. Kalsium, humat itu adalah salah satu yang paling dibenci oleh patogen-patogen jahat itu ya. Bisa dimengerti ya? Pencampuran dengan pupuk sulfat dan fosfat larut air, misalkan dicampur dengan morden, itu tidak dianjurkan ya, karena fosfat itu sifatnya adalah asam, sementara kalsium ini sifatnya adalah basa. Kemudian pencampuran dengan pestisida larut air tadi juga sudah ada. Dan biasanya teman-teman akan merekomendasikan kalau untuk semprot itu lebih baik tunggal saja. Kalau mau dicampur malah yang aman itu dicampurnya dengan cover atau mungkin tembaga oksida atau tembaga hidroksida. Itu kalau dicampur kalsium malah nggak apa-apa karena sama-sama basanya. Tapi kalau misalkan pestisida kan kita nggak tahu ya, daripada itu beresiko lebih baik diakali ini aja Pak, selang-seling saja daripada tidak manjur, lebih baik bergantian. Kalau saya sering menganalogikan bahwa kita mengkonsumsi kalsium itu seperti susu. Teman-teman minum obat tapi airnya pakai susu jadinya netral kan, obatnya jadi kurang
berfungsi, kurang efektif. Nah, itu. Jadi kalsium lebih baik di tunggal. Kalau diaplikasikan dengan jare Zaki KN apa? Kalsium sifatnya tidak apa? Kok dalam bukunya kok dicampur dengan nitrat. Itu kan akan memperlambat. Ya tujuannya kita memang seringnya memperlambat gitu. Kalau terlalu cepat itu kalau tidak kuat malah jadi bahaya gitu. Tujuannya memang untuk ngerem, untuk mengimbangi. Jadi nitrogen itu dia adalah fokusnya di gabusnya, kalsium dia di kayunya. Jadi yuk besar, yuk kuat, besar kuat, besar kuat. Jadi tarik ulur seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalha dan kalbofit bisa dibedakan? Sama-sama kalsium tapi mungkin lebih ke pemasarannya saja ya. Manfaatnya hampir sama gitu. Jadi kalbofit itu lebih didedikasikan untuk semprot, kalha untuk konsor. Jadi kalau darurat, kalsium ini sifatnya seperti ini. Teman-teman sifatnya darurat, pengen menaikkan pH tanah yang awalnya drop. Dicek banyak yang layu ternyata pH-nya 5,5 atau mungkin kurang dari 6. Terus teman-teman tahu kalau dolomit itu juga mampu untuk menaikkan pH. Tapi dolomit itu seperti gabah. Kalha, kalbofit itu seperti nasi atau bubur. Pilih mana? Nasi bubur ya. Karena kita butuhnya dalam kondisi cepat gitu. Jadi keuntungan dari dolomit itu karena dia pelan, lama. Jadi kita akan merekomendasikan untuk ditabur, Pak. Tapi kan itu tidak bisa langsung signifikan menaikkan. Dia perlu proses, perlu dijemur, logikanya perlu dimasak, baru jadi nasi. Tapi kalau kalha atau kalbofit bisa langsung dikonsumsi, bisa diterima ya. Jadi sama-sama bisa menaikkan, apalagi kombinasi antara kalsium dan humat. Bisa dimengerti ya? Oke. Semoga benar-benar bisa, dan keunggulannya di sini ada boronnya. Meskipun kecil ya, boron ini juga sangat bermanfaat apalagi di fase-fase generatif. Oke, tujuannya adalah pokoknya ini memperkuat dinding sel, baik di akar, batang, daun, buah, bunga. Semuanya bisa manfaat. Intinya memperkuat. Kalsium kuat, kalsium kuat, kalsium susu. Kalsium susu. Ingat-ingat itunya saja. Produk gampang, nanti bisa mengikuti. Bisa jadi bisa ada produk lain tambah apa itu. Tapi ketika teman-teman, wah, nek kalsium ki jadi susu. Oh, nek susu ki marai sehat, kuat, cerdas. Kayak besi kok kaya besi kaya kayu. Dadine kuat. Akar, batang, daun, bunga, buah kuat kabeh. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Bismillah. Ini hampir sama ya. Nanti teman-teman bisa baca teknisnya. Tapi yang mungkin perlu disampaikan kan kayak tadi ya. Kalau ini mungkin di kemasannya saja juga sudah ada itu. Tidak perlu saya ulang-ulang. Seperti Superman kayak gini ya. Dia kekar. Yang namanya manusia super kan tentu saja beda dengan manusia-manusia biasa ya. Apalagi manusia-manusia sawah itu kan. Bongkongan sawah loh dia rambut sini. Ya, jadi dia seperti Superman ini, superhero. Dia kuat, kekar, berbeda dari yang lain. Bisa ditangkap ya? Kalsium, susu, atau Superman. Nanti besok akan ada banyak animasi seperti ini. Kuat ya? Bisa ya? Kamu jangan fokus hanya di huruf S dan bawahnya loh. Pak Saroke fokusnya ke situ. Bukan itu ya. S-nya Saroke. Oh iya, S-nya Saroke. Oke, intinya kalau kalsium itu bikin kuat, bikin jadi kokoh di semua bagian tanaman. Oke, lanjut. Yang perlu dihindari sama seperti yang kayak tadi di kalha. Bisa ya? Bisa dibaca ini? Gampang. Bisa. Bisa. Karena kalau semuanya harus diingat, mungkin teman-teman wah, ya jebol rame kan, enak kuat. Tapi mungkin sing gampang-gampang saja, mungkin seperti itu nanti bisa. Nah, ini. Wah, gambarnya hilang. Cover BP ya. Teman-teman tahu cover BP ya? Kalau tadi kalsium kita sudah hatam.
Kemudian asam humat sudah hafal. Cover WP ini salah satu mineral pelindung tanaman. Kandungannya ada di silika, mangan oksida, kemudian ada semacam lem ya, pembasah perata ya. Nah, kalau tadi itu seperti Superman. Cover itu seperti mantel atau payung nalika udare teko. Kita merawat tanaman itu sama saja kita merawat kehidupan. Jadi kayak makhluk hidup itu. Kita kalau sering kehujanan, kepanasan, kemungkinan besar lebih mudah untuk sakit. Betul? Cover itu seperti ini, mantel atau payung. Jadi ketika hujan, dia akan menaungi air hujannya itu kan dia melapisi ya. Dia bisa langsung bablas. Kalis atau apa ya? Bahasanya kalis ya. Kayak daun talas. Logikanya seperti itu. Jadi air hujan itu biasanya sifatnya asam. Ketika dia nempel dan menciptakan permukaan yang asam. Ketika asam, jamur, patogen penyakit itu sangat betah. Nah dengan seperti ini tujuannya adalah melapisi supaya ketika ada air itu langsung blus. Tadi ada mangan oksida. Setahu saya mangan oksida ini dapat melemahkan atau bahkan bisa membunuh jamur. Tapi jangan teman-teman berbicara ini bisa sebagai fungisida. Enggak gitu. Jangan terlalu ambisi seperti itu gitu ya. Kita realistis saja. Ini adalah sifatnya adalah pelapis mineral pelapis. Jadi kalau pas panas itu biasanya kan ketika terpapar sinar matahari tanaman akan menjadi layu karena dinding selnya langsung kena itu. Nah ketika ada cover itu kalau kita ya kayak ada apa plastik UV menaungi gitu. Jadi panasnya itu bisa difilter. Jadi tanaman tidak mudah stres. Jadi cover itu seperti ini payung atau tameng perisai menjaga. Oke ya, cover, payung, mantel. Dan ini ketika diaplikasikan dengan fungisida yang sifatnya atau bentuknya adalah powder atau tepung, itu akan mempercepat atau meningkatkan efektivitas dari fungisidanya. Ya. Jadi bahkan kalau yang saat ini misalkan musim kemarau ini sudah banyak yang tidak menggunakan perekat. Kadang cukup menggunakan cover saja. Kemudian keunggulan yang lain gitu ya, seperti ini ya. Ini Mas Yus juga sudah pernah praktek tanaman yang menggunakan cover itu dari serangan hama penyakit menjadi lebih kebal karena dia menitahkan lapisan seperti silika itu nanti kalau bahasa mudahnya seperti gerigi, seperti apa? Gergaji, pecahan kaca. Ini logika paling mudahnya. Tanaman yang dilapisi oleh mineral pelindung tanaman atau silika ini itu dia seperti dilapisi kaca. Ketika ada ulat makan, ulatnya jadi sakit gigi. Sakit lambung. Karena sakit gigi, nafsu makannya jadinya berkurang. Ketika nafsu makannya berkurang, akhirnya dia kelaparan. Ketika kelaparan, akhirnya dia mati. Jadi dia bukan pestisida, tapi bisa bertindak seperti itu. Tanaman yang sering diaplikasikan oleh cover WP ini insya Allah akan lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Kayak ulat kayak gitu, ya Mas Yusuf ya. Beberapa petaninya Mas Yusuf itu seperti itu. Kok rasanya beda ya tanduran yang memakai cover dengan tidak. Untuk biaya pengendaliannya atau pencegahannya itu jadi lebih minim gitu loh. Karena secara tidak langsung dia melindungi. Hanya saja secara kasat mata kan mungkin tidak terlihat, ini ada pecahan kaca, enggak seperti itu gitu ya. Tapi manfaatnya seperti itu. Seperti perisai. Paham ya? Tameng, pelindung, payung, mantel. Ininya itu. Jadi dia diaplikasikan musim kemarau atau musim hujan dan lebih diperuntukkan untuk penyemprotan. Sejauh ini belum ada yang pantangannya sepengetahuan saya. Jadi dia diaplikasikan dengan insektisida boleh, dengan tembaga hidroksida pun yang biasanya akan direkomendasikan untuk aplikasi tunggal, dia masih bisa di situ. Dengan kalsium juga masih bisa, dengan fungisida, dengan nutrisi bisa semua. Jadi yang paling ini
Ini paling aman, teman-teman nggak perlu menghindari. Setahu saya ya, nanti kalau ada salah saya bisa diluruskan. Jadi teman-teman beli ini bisa digunakan di musim kemarau maupun musim penghujan, tanaman kecil maupun tanaman besar. Oke, lanjut. Terakhir, Vertizen. Terakhir di sesi ini ya, yang bentuknya powder ya. Vertizen ini adalah kombinasi antara zinc dengan sulfur gitu ya. Meskipun di kemasan barunya sepertinya tidak setinggi ini ya. S-nya apa malah tidak ditulis ya kalau tidak salah. Tidak ditulis ya. Nah, itu padahal barangnya sama, tempat ngujinya beda, keluarnya beda. Padahal barangnya sama. Intinya ini ya. Vertizen, mungkin teman-teman masih ada yang sedikit kerepotan mau Vertizen. Vertizen ini lebih didedikasikan untuk tanaman padi beneran, bukan padi-padian ya. Sejenis tanaman padi atau mungkin loncang atau mungkin daun bawang atau mungkin bawang merah yang sifatnya itu daunnya dalamnya itu berungga. Berapa sih? Ininya itulah. Jadi dia memang lebih diproyeksikan untuk tanaman yang bagian bawah dalamnya itu berungga, dan ini lebih diproyeksikan memang untuk tanaman padi. Makanya gambarnya di sini padi, meskipun di sini ada tanaman-tanaman lain juga gitu ya. Tapi memang ini lebih proyeksikan untuk tanaman padi. Kemudian keunggulannya Vertizen dibanding dengan produk lain itu apa? Dia tersedia dalam zinc monohidrat. Monohidrat, mono itu artinya satu gitu ya. Hidrat itu air. Jadi semakin banyak hidratnya ini, itu kadar airnya semakin tinggi, semakin higroskopis. Menyerap airnya itu menjadi semakin tinggi, menjadi semakin kurang bagus gitu loh. Dan keunggulan kita adalah di mono. Jadi dia memang hanya satu. Tadi di pertanyaan juga mungkin muncul itu ya. Yang ada di Vertizen ini adalah monohidrat. Kalau produk yang lain itu ada pentahidrat, tetahidrat, oksahidrat mungkin juga ada. Semakin banyak secara rumus kimianya itu kualitasnya zincnya itu semakin menurun. Jadi secara kualitas bisa dikatakan Vertizen ini untuk zinc salah satu yang paling baik karena tersedia dalam bentuk monohidrat. Nah, ini analoginya itu katanya seperti tukang. Dia itu lebih didedikasikan untuk memperbaiki ketika ada kerusakan-kerusakan. Misalkan tanaman padi habis kena asem-asemen atau mungkin blas atau hawar daun. Nah, ini akan membantu proses pemulihannya. Dia akan merangsang enzim-enzim. Ya, enzim-enzim itu seperti tukang. Ya, analoginya seperti ini. Dia itu seperti tukang yang akan membantu melindungi dan memperbaiki. Kan kalau kena hama atau penyakit itu kan biasanya rusak ya. Nah, ini adalah urusannya dari Vertizen ini, dari zinc ini. Memang fokus utamanya adalah memperbaiki. Pertanyaannya kalau buat rutinan nggak gimana? Nggak apa-apa gitu ya. Sudah ada yang dipraktekkan ya Mas Raffi ya. Aplikasinya di umur 10 atau 15, 25, 35 ya. Oh, masih. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan ya. Jadi untuk tanaman padi sebagai rutinan itu ternyata juga memberikan dampak baik gitu. Ya, jadi teman-teman misalkan mengatakan bahwa Vertizen untuk tanaman cabai bisa atau enggak? Bisa gitu. Tapi lebih diproyeksikan untuk tanaman padi-padian gitu. Jadi kalau ada orang yang beli Vertizen tapi untuk tanaman cabai misalkan enggak masalah. Cuman karena dia higroskopis ya. Higroskopis itu artinya kayak menyerap air gitu loh. Jadi kayak kalau dia menempel di dalam permukaan daun tersisa,
Bisa jadi malah kayak nyedot air yang ada di dalam jadi keluar. Ya, jadi kalau kebanyakan malah berbahaya itu. Jadi mungkin itu intinya dia akan mengaktifasi enzim-enzim sehingga mempercepat proses pemulihan. Vertizen itu kayak tukang, power soil kayak apa Mas Yusman? Power soil analoginya kayak spon. Kalau kalsium Mas Resta seperti apa? Kalsium analoginya susu terus vitamin terus oke. Mas Anam bisa dilengkapi? Penguat jaringan. Kayak besi, kayu bisa untuk akar dari bawah sampai atas ya. Kemudian Mas Alfian cover seperti? Pintar sekali. Vertizen seperti apa Mas Purnomo? Tukang. Oke. Masuk ya. Yang penting analoginya, masalah yang tadi bisa dibaca. Mungkin itu ya. Jadi mungkin ini ya yang perlu dihindari di situ sudah dituliskan ya. Ini padi yang ditanam di atas Gunung Sumbing. Mungkin itu jam berapa ini? Oh, lebih 5 menit. Masih memungkinkan tanya jawab? Oke. Itu ya. Tadi beberapa hal yang saya sampaikan tentu saja itu banyak kekurangannya. Dan ini sifatnya adalah mode dipercepat gitu karena kita terbatas dalam waktu dan berusaha untuk mengefisiensikan waktu. Masalah detail manfaat itu kalau saya sampaikan satu persatu mungkin teman-teman yuk kapasitasnya full lah, cepat full. Tapi di situ sudah ada, silahkan itu nanti bisa dibawa pulang sebagai pedoman. Kalau nanti teman-teman lupa, buka kembali. Tapi yang perlu diingat adalah analogi-analogi tadi harapannya bisa membantu teman-teman untuk kalsium itu seperti susu. Nek susu ini manfaatnya untuk apa itu? Nah, nanti teman-teman bisa mendefinisikan sendiri, misalkan seperti anlin, dia memperkuat tulang dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, langsung saja saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Yaki yang telah menyampaikan materi berupa nutrisi khususnya di bahan pupuk atau powder, gitu ya. Tadi ada beberapa produk juga yang sudah disampaikan, ada power soil, ada vertizen, ada bovit. Ya, teman-teman, hari ini atau sesi ini yaitu sesi tanya jawab. Kita kasih buka pertanyaan 3 penanya dulu. Nanti kalau waktunya masih memungkinkan kita bisa lanjut, kalau enggak berarti dicukupkan, nanti kita lanjut di sesi setelahnya. Oke, monggo untuk sesi pertanyaan pertama yang mau bertanya silakan angkat tangan. Pak Adif, yang kedua Mas Ridwan, yang ketiga Mas Lukman itu Mas. Mas Lukman dulu. Oke, 3 dulu ya, Mas Rizky Panjalu. Oke, monggo dari Pak Hanif dulu. Kita tampung pertanyaannya dulu baru dijawab oleh Mas Yaki. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menanyakan dari apa yang tadi disampaikan, yaitu yang pertama power soil. Mungkin sebab tanah rusak atau mungkin itu karena sebab bahan kimia atau herbisida mungkin ya. Terus dengan adanya pembenahan tanah atau asam humat ini, berapa lama reaksinya atau pabriknya waktu yang dibutuhkan? Yang pertama di situ. Terus yang kedua, impresor itu karena kebetulan yang kadang saya temui
waktu kondisi tanaman sedang terserang penyakit, kemudian masa generatif itu artinya yang disampaikan tadi butuhnya solusinya adalah impresol. Lalu impresol itu dosis tepatnya bagaimana? Karena itu mau tunggal atau mau tetap dicampur dengan bahan pupuk lain. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Lanjut Mas Ridwan. Baik, kalau pertanyaan dari saya yang pertama mungkin mau menanyakan untuk asam humat sendiri, apakah asam humat itu memang warnanya itu hitam? Apakah semua jenis asam humat itu warnanya hitam pekat atau memang ada warna-warna lain? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asam humat itu kan ada contoh dalam kemasan jual itu ada yang cair, ada yang bepek, kayak ini pohon soil atau ada yang WG granul. Nah itu untuk aplikasi kan ada yang dikocor, ada yang dicampur pupuk atau ada yang di spray. Nah itu untuk aplikasi untuk dari jenis asam humat yang saya temukan di lapangan sebenarnya yang lebih efektif itu yang seperti apa gitu? Apakah yang sudah cair atau yang WP atau yang WG? Kemudian yang ketiga ini saya menemukan di lapangan kalau memang asam humat itu berwarna hitam pekat, ada salah satu produk kompetitor itu ada asam humat sama kalsium plus silika. Nah itu jadi si formulasi larutannya itu jadi warna biru kehijauan. Nah ketika yang saya ketahui kan kalsium itu putih, ketika dicampurkan dengan asam humat yang hitam itu akan menjadi coklat. Nah ini ada yang menjadi warna hijau gitu. Nah, ini seperti apa gitu? Apakah memang ada atau memang seperti apa? Nah yang kemudian yang selanjutnya tadi terkait tentang zinc. Yang saya ketahui kan zinc itu penggunaannya baiknya kan di musim kemarau, terus juga dilakukan pada saat fase-fase vegetatif. Nah tadi kan disampaikan setiap penyepraian dimasukkan itu bisa ya sampai umur 30. Nah kalau interval penyepraiannya terlalu sering nanti kan menyebabkan vigor tanaman terlalu tinggi. Nah apakah itu tidak menyebabkan tanaman lebih mudah rebah gitu batangnya? Nah mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bentar, ini pematerinya kok dari tadi pegang kepala ini. Masih aman ya Mas Zaki? Aman. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya terkait power soil. Tadi saat pemaparan mungkin sempat terceletuk kalimat asam humat itu kan sifatnya asam. Kemudian tapi kok tertulis pH-nya itu tinggi sampai 10, sekian. Nah itu tadi sempat saat penjelasan itu ada yang bertanya juga dalam nada lirik, kenapa? Apakah itu berkaitan dengan bahan pembawanya natrium sama sodium yang tadinya pada tahap penggaraman menjadi asam humat yang bisa bekerja, atau ada pengaruh lain? Kenapa kok asam humat asam tapi kok jadi pH-nya tinggi gitu? Terus tadi saat penjelasan di bagian KLH itu ada juga Mas Hakim menyampaikan boleh ada hal-hal yang dihindari tapi bisa diaplikasikan dengan fungisida tembaga baik oksida maupun hidroksida. Ngapunten mungkin barangkali yang saya dengar itu salah atau memang itu tetap diperbolehkan karena beberapa petani untuk yang sekarang itu sudah teredukasi bahwa penggunaan kalsium itu kalau bisa memang tunggal untuk penyepraian, dan bahan tembaga mau oksida maupun hidroksida itu kalau bisa ditunggal seperti itu. Nah itu mohon untuk konfirmasinya.
Terus yang ketiga terkait cover WP. Cover WP sendiri beberapa informasi saya dapatkan itu katanya mengeluarkan pembawa sebagai perekat. Nah, itu apakah terjadi pada cover WP silika yang berbentuk powder di cover WP atau juga silika yang terkandung pada orinate? Nah, apakah kemudian kalau misal ada itu bahan pembawanya itu yang kandungan mana? Karena mungkin beberapa petani yang sekarang sudah banyak menggunakan nutrisi dan teredukasi biasanya sudah lebih kritis untuk bertanya, sehingga mungkin sebagai dasar kita di lapangan itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak petani. Terima kasih. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk beberapa temannya. Oke, Mas Yaki sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Sudah kan? Dipaksa siap ini. Bisa baca nggak? Oh bisa. Tadi pertanyaan dari Pak Hanif ya, yang pertama itu bagaimana reaksi asam humat untuk membenahi tanah yang sudah rusak karena herbisida ataupun hal lain. Berapa lama intervalnya untuk bisa memperbaiki kerusakan tanah tersebut. Untuk yang kedua yaitu apakah Impersol itu dicampur dengan pupuk lain itu bisa, itu ya intinya. Direkomendasikan atau tidak Ya, atau tidak? ya diaplikasikan dengan pupuk lain itu nanti seperti apa? Monggo bisa dijawab terlebih dahulu. Mas. Oke ya. Jadi saya sangat tertantang gitu ya, karena salah satu bentuk presentasi yang mungkin bisa didengarkan itu karena banyak pertanyaan seperti ini gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, jadi ini 3 penanya tapi berapa ini? 9 9 pertanyaan, bahkan mungkin lebih ya. Alhamdulillah, berarti itu artinya teman-teman memperhatikan, kemudian dari rumah juga sudah menyiapkan beberapa bekal pertanyaan. Meskipun secara porsi belum tentu semuanya bisa saya jawab seperti yang tadi saya sampaikan, karena nanti di sini mungkin ada yang akan dibantu Mas Aji dan mungkin itu memang akan dipresentasikan di besok, atau mungkin ada yang memang benar-benar saya belum tahu sama sekali. Saya akan mencoba membantu sebagai bahan diskusi ya. Yang pertama terkait pertanyaan Pak Hanif, seberapa lama atau waktunya itu berapa gitu ya. Itu adalah hal yang memang cukup rasional untuk ditanyakan. Tapi kalau berbicara kepastian waktu, tidak ada yang bisa memastikan itu. Karena menurut pengalaman kayak yang di daerah Kajoran itu Pak Hanif, dia itu di musim pertama angka yang permasalahannya itu adalah di tingginya angka kematian. Jadi di musim pertama itu angka kematian itu bisa di atas 90%. Di musim pertama digunakan asam umat itu yang mati cuma 30%. Berarti ada penurunan yang awalnya yang hidup cuma 10% itu bisa menjadi 70% hidup. Itu satu musim. Di musim selanjutnya angka kematiannya menurun lagi sampai di musim ketiga itu kalau tidak salah yang layu itu cuma 5%. Yang awalnya tingkat kematiannya itu 90%, dalam 3 musim, kalau kentang ya, kentang itu kan mungkin umurnya sekitar 90-120 hari ya, semakin tinggi intinya semakin panjang berarti ya. Jadi itu untuk 3 kali aplikasi, alhamdulillah sudah memberikan dampak. Dan itu kan juga kembali lagi ke kerusakannya. Kerusakannya ini seperti apa? Apakah hanya sekedar keras kemudian melunakkan, atau sesuatu yang sudah terkontaminasi bahan kimianya terlalu banyak terus bisa langsung efektif? Kalau berbicara instan tentu saja tidak bisa. Jadi di musim pertama kita aplikasikan power soil terus langsung kok perubahannya kok koyong sedikit itu. Karena bahan organik kadang sifatnya memang seperti itu. Dia cuma butuh continue diberikan. Salah satu narasi yang menurut saya keliru tapi sering dipromosikan itu adalah bangga tanamannya itu tanpa pupuk kandang, tanpa pupuk kompos, seolah-olah dia akan membanggakan ini tanpa kompos bisa. Konteksnya itu sebenarnya bukan itu. Kalau kita mau berbicara tentang merawat tanah, bahan organik itu harusnya setiap musim harus diberikan. Kan kita memberikan pupuk yang terangkut kan sudah banyak juga kan.
Jadi pupuk organik itu bukan cuma menyediakan unsur kimianya atau pupuknya, tetapi juga memperbaiki tanahnya. Pembenah, makanya disebutlah pembenah tanah itu ya. Jadi kalau waktu konkretnya tidak bisa dipastikan Pak Hanif, tapi ini berbicara tentang proses, dan insya Allah tanah yang dari musim ke musim diaplikasikan itu insya Allah akan membaik secara berangsur. Taraf signifikansinya kayak tadi mungkin di musim ketiga itu baru ada yang terlihat langsung sangat signifikan. Tapi ada yang juga beruntung di tanaman pertama itu dia sudah bisa langsung maksimal. Karena tadi bisa jadi di musim pertama itu bisa jadi maksimal karena timbunan pupuk di dalam tanah itu banyak. Awalnya tidak tersedia, dengan adanya asam humat membantu ketersediaannya. Itu bisa langsung signifikan. Tetapi di musim kedua itu bisa jadi tidak signifikan. Karena awalnya kan tabungannya kan banyak. Terus ini sudah dimanfaatkan di musim pertama. Musim keduanya kan jadinya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang pertama. Bisa jadi seperti itu gitu Pak. Bisa pelan-pelan tapi membanyak, bisa pertama langsung signifikan, tapi kebelakangannya yang tidak terlalu signifikan. Bisa dipahami Pak Anip? Semoga bisa ya. Nanti saya coba cari contekan lagi Pak Anip. Kemudian yang kedua terkait dengan impresol. Aplikasinya tunggal atau direkomendasikan bareng dengan pupuk lain. Konteksnya ketika dia kan sifatnya adalah darurat Pak Anip. Sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan impresol, itu juga kaliumnya belum tentu tercukupi. Tapi kalau berbicara tentang keamanan, kita aman. Gitu. Jadi dilematisnya kan di situ ya. Kalau pengen tanamannya buahnya sangat lebat, itu kalau hanya mengandalkan impresol, menurut saya belum tentu begitu mampu. Mungkin perlu tambahan pupuk kimia lain, misalkan KNO atau mungkin MKP. Tapi ketika itu di musim penghujan, lebih baik dihindari. Kita main aman saja, yang dimasukkan adalah di impresolnya saja. Karena sedikit demi sedikit kaliumnya kan tetap ada. Daripada kita memberikan kalium dalam bentuk kimia dan meninggalkan efek. Niat kita memperbanyak justru malah merusak, kan malah disayangkan gitu. Tapi kalau musim kemarau seperti ini bisa direkomendasikan dicampur. Dosis idealnya mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 atau 3 gram per liter. Pertanyaannya kalau saya kasih 5 atau 6 aman Pak. Jadi produk-produk kita itu kalau dikasih 4 gram, 5 gram itu sebenarnya tetap aman. Cuma kan ada asas pemborosan. Kalau petaninya bilang, oh nggak apa-apa, saya sudah terbiasa seperti ini, ya nggak apa-apa, itu menguntungkan kita gitu. Tapi kan kalau anjurannya kok langsung 5 gram, loh, ini harganya mahal, aturan pakainya banyak, jadinya kan ketemunya mahal. Jadi lebih ke hukum ekonomi. Tapi pada dasarnya kalau dia diaplikasikan 5, 7 atau 8 gram per liter pun sebenarnya dia masih aman. Bahkan tanpa diencerkan, misalkan dia langsung ditaburkan pun sebenarnya aman juga gitu. Tapi kan jatuhnya di boros atau tidaknya. Nah, itu tinggal bagaimana kita melihat siapa yang kita ajak bicara. Lawan bicara kita itu siapa. Kan ada yang memang senengannya kalau nutrisi ya saya belikan maksimal gitu. Karena ini memang menunjang kebutuhannya. Tapi ada juga yang nutrisi di tanah kan sudah ada. Kita memberikan sedikit. Tinggal kita simpulkan, oh ini tipikal orang yang seperti apa. Mungkin itu Pak. Semoga bisa menjawab ya Pak. Yang kedua ada pertanyaan dari Kang Ridwan ya. Asam humat sejatinya apakah warnanya hitam? Setahu saya dan sepengetahuan saya sampai saat ini warna dasarnya adalah hitam. Ya Mas Haji ya. Humat hitam ya. Humat. Asam humat hitam ya. Bentuk aslinya karena itu dari batu bara. Batu bara saja warnanya hitam. Setahu saya mungkin seperti itu. Kalau kok ini ada kandungan humatnya, kemudian ada kandungan kalsiumnya. Putih ketemu hitam, harusnya kan coklat kayak mungkin kalha, rasional kan. Kalau warnanya jadi hijau, itu wallahu a'lam gitu ya. Itu terdaftar atau tidak Mas? Terdaftar. Oh Malika. Kandungan humatnya berapa persen ya Malika ini? 8. Itu ya, jadi kalau itu mungkin pewarnanya juga bisa Mas. Jadi kadang
bahan itu tidak melulu di warna aslinya gitu ya. Misalnya kan kalsium warnanya hijau, putih. Kemudian asam humat warnanya hitam. Tadi ada satu lagi tambahannya apa? Silika. Mungkin itu ada pewarnanya. Kalau dilihat dari bahannya harusnya warnanya tidak menjadi hijau, harusnya. Apalagi yang dominan di situ kan kalsium kan. Kalsium kan idealnya ke putih itu. Kalau sampai ke hijau mungkin bisa jadi ada pewarnanya. Misalkan kayak kita mankosep. Itu kan mankosep kan sama-sama mankosep tapi ada warnanya biru, kuning, putih, hijau. Nah, itu kadang mungkin ditambahkan pewarna, tapi bukan kandungan utamanya. Tapi setahu saya sampai saat ini, dan tadi Mas Aji juga mengatakan warnanya hitam karena bahan dasarnya adalah kan batu bata. Jadi kan dia tumbuhan kan, tumbuhan yang sudah mengalami proses yang namanya humifikasi, yang namanya kompos kan identiknya tetap hitam kan. Kalau nggak hitam pasti coklat. Kalau hijau itu berarti masih hidup. Kayaknya gitu Mas. Jadi mungkin kalau saya mungkin ada pewarnanya. Kalau mau menyalahkan itu produk bla 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 tidak berani, tapi mungkin ada pewarnanya atau bahan pembawanya. Mungkin itu ya Mas Kang Ridwan ya. Kemudian asam humat ada yang cair, ada yang granul, kemudian ada yang dalam bentuk powder. Yang cair itu dulu pernah mengembangkan ya Mas ya. Bumiko. Nah, itu bentuknya cair. Tapi dasarnya itu harusnya tetap bukan cair, harusnya dasarnya tetap padat. Kemudian mungkin itu sudah dicairkan. Misalkan kayak kalium kan dasarnya dia padat tapi sudah ada yang tersedia dalam bentuk cair. Kemudian kalau dalam bentuk granul, dalamnya itu kan mungkin ada bahannya ya. Misalkan kayak kita buat NPK itu kan tidak murni semuanya NPK kan. Ada bahan yang untuk apa namanya. Jadi mungkin humatnya itu hanya tambahannya, maksudnya pelapisannya gitu. Tapi dasarnya harusnya yo kayak batu bara. Kalau batu bara digiling ya jadinya WP kan, jadinya powder. Stasiun usaha saya mungkin seperti itu. Kemudian kalau efektivitasnya karena ini asam humat ya, jadi menurut saya lebih diimplementasikan ke tanah gitu. Kalau ada yang mengklaim ini untuk daun bagus, ya bagus gitu. Bisa, ya bisa gitu. Di Power Soil pun untuk tanaman bawang merah kan dulu pernah bagus juga ya Mas ya. Tapi kan judulnya aja pembenah tanah gitu kan. Jadi ya bisa, sebenarnya bisa karena di situ kan ada kandungan. Nah, ini mungkin bocoran untuk teman-teman ya. Tidak semua bahan itu dituliskan di dalam kemasan. Karena kalau semuanya dituliskan, kita tidak punya rahasia kan. Jadi orang mau nyontoh gampang kan, bahannya ini. Tapi kalau ada sesuatu, misalkan produknya CGNTA, misalkan itu sama-sama bahan aktifnya, harganya kenapa selisihnya bisa 2 kali lipat? Padahal yang dicantumkan misalkan abamectin 18 EC, produk lain abamectin 18 EC. Kenapa harganya jauh lebih mahal? Karena ada sesuatu yang tidak dituliskan dan itu nantinya bisa dirasakan. Di Power Soil pun ada sebenarnya, dan saya pernah dibocori gitu, tapi saya tidak perlu membocorkan di sini juga karena saya lupa. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang dimasukkan tetapi tidak dituliskan. Nek dituliskan semua, keenakan yang nyontoh akhirnya oh bahannya Power Soil ini. Misalkan teman-teman ke bakso Wonogiri, itu kan setiap warung kan tulisannya bakso Wonogiri, tapi rasanya kan pasti beda-beda. Nah, seperti itu. Kalau aplikasinya lebih baik dikocor atau ditabur atau disemprot itu ya. Tabur ada mekanisme yang itu dicampur dengan pupuk, tujuannya adalah membuat atau mengkilat tadi pupuk kimianya biar tidak terlalu cepat, kemudian mengurangi efek sampingnya. Jadi di awal itu sudah bisa dibarengkan dengan pupuk kimia ataupun dolomit. Nah, dicampur, kan sudah ada ya video-videonya. Dicampur secara mentah, nggak apa-apa. Kemudian dikocorkan sebelum tanam dan setiap kali pengocoran itu sangat bagus. Kemudian disemprotkan, praktek yang menyemprotkan di atas lahan sebelum pemasangan mulsa juga sudah banyak. Di bawang merah itu kalau tidak pakai mulsa disirami ya Mas ya, pakai kebor kayak gitu.
kemudian disiram. Tujuannya adalah untuk menggemburkan tanah. Jadi diaplikasikan bagaimanapun sebenarnya bisa. Yang paling bagus yang seperti apa? Yang lebih banyak itu sebenarnya yang bagus. Jadi kalau yang tadi pas awal itu kan dicampur bersama pupuk kimia. Biasanya perbandingannya 1:50 kan. Itu kalau mau 2:50 nggak masalah, ya nggak masalah kalau petaninya baru berani. Bahkan di petaninya Mas Arokem ini malah ada yang menggantikan pupuk kandang menjadi power soil. Jadi untuk dasaran dia tidak pakai pupuk kandang, tapi beli 7 kilo power soil ditabur secara merata. Hasilnya juga bisa bagus. Karena ini sudah saripatinya, intinya inti. Jadi kalau bahan organik atau pupuk kandang kalau belum matang itu kan malah berbahaya kan ya. Nah, itu. Jadi kalau yang lebih efektif tadi ya Mas Ridwan di awal, tapi sering dikocor juga bagus. 2 minggu sekali atau setiap kali pengocoran itu akan lebih bagus karena akan menciptakan iklim yang baik untuk perkembangan dari akarnya. Ini sudah ya. Yang terlahir kalau memang asam humat warnanya hitam pekat, ada kompetitor yang jual dengan silika dan buah. Ini sudah terjawab ya. Masih ada yang belum terjawab Mas Ridwan? Mas Ridwan. Oh ini Mas Ridwan ya. Penggunaan. Oke, kalau untuk zinc ini sebenarnya kemarin sudah dilakukan dari R&D ya. Waktu aplikasinya itu sampai di fase vegetatif memang, dia tidak sampai di generatif. Kalau tidak salah intervalnya itu 15 hari atau 10 hari sekali. Nanti mungkin akan dikonfirmasi oleh Mas Aji gitu ya. Karena jujur saja kalau untuk tanaman padi saya belum begitu ini ya, karena di sini ketemunya padi, melon. Kalau padi kan sangat jarang. Mungkin di pertemuan besok akan lebih diperkuat oleh Mas Aji. Yang kemarin memang ini sudah diaplikasikan di tanaman padi. Kalau tidak salah itu 15, 25, terakhir di umur 35 kalau nggak salah. Intinya sebelum masuk 45 hari kayaknya. Sebelum itu. Dan kalau diaplikasikan di terlalu sering apakah tidak berbahaya karena dia akan memanjangkan dan jadi mudah rebah. Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Jadi kita mengedukasi petani itu, kita bisa memperkirakan ini. Tapi ajari petani untuk memahami kebutuhan. Ini sudah terlalu tinggi Pak, harusnya ini dihentikan. Misalkan kayak Premino. Premino itu kan kalau disemprotkan kan bagus ya. Tapi kalau disemprotkan terus-menerus, daunnya akan menjadi lebar kemudian tipis. Kan kita nanti akan ada titik, sudah Pak, ini kayaknya Preminonya sudah terlalu berlebih. Lebih baik dihentikan. Jadi kadang ada titik-titik seperti itu. Jadi kalau patokan hari interval kadang tidak bisa dijadikan patokan. Mungkin itu. Kalau terlalu sering mungkin juga tidak bagus. Kalau mau ini ya berarti ini selang-seling Pak. Ini zinc, besok ada kalium, silika, atau mungkin sesekali disemprot kalsium biar tidak mudah rebah. Mungkin itu ya Mas Ridwan. Lukman. Oh siap, udah. Mas Lukman, mohon maaf, kita japri nanti ya. Oke, mungkin itu ini sudah memasuki waktunya istirahat. Dari awal sampai akhir saya menyadari banyak kekurangan, banyak kekhilafan, dan banyak hal yang mungkin tidak penting yang saya sampaikan. Semoga bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bisa mendatangkan kemanfaatan. Sebelum break dulu, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yaki yang telah memberikan materi dan juga jawaban-jawaban. Mungkin nanti untuk Mas Lukman, sebelumnya mohon maaf nanti bisa dijawab di sesi setelahnya. Kayak gitu ya, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Kita waktunya istirahat, istirahat sholat makan. Untuk yang pertama kita sholat dulu berjamaah di sebelah pendopo paling pojok. Kita sholat jamaah di sana. Nanti yang memimpin untuk jamaah yaitu Mas Susilo Aji, kayak gitu. Jadi ini langsung ambil air wudhu,
air wudhu ada di sebelah kamar mandi ada 3, nanti bisa ada yang di kamar mandi, yang di pendopo ada 1. Gitu guys, biar nggak terlalu antri. Mungkin untuk sesi pagi dan siang ini kita cukupkan, nanti kita lanjut sesi setelahnya di jam 1 siang. Harapannya jam 1 sudah siap ada di lokasi pelatihan lagi. Kalau nanti ada perubahan tempat nanti akan kita infokan, tapi kalau memang tidak ada berarti masih tetap di sini karena melihat kondisi juga di luar agak mendung, nanti coba kita lihat kondisi. Gitu ya? Mungkin dari saya kita Barang-barangnya, tas-tas nanti. Oke, untuk tas itu masih ada di mobil. Untuk rencana pindah itu nanti di sore hari karena kita lihat cuaca dulu sore atau nanti malamnya itu bakal hujan atau enggak. Kayak gitu ya. Kita tetap sedia plan A kita tidurnya di tenda. Tapi kalau nanti hujannya kok kayak kemarin di Muntilan itu otomatis tidak memungkinkan di tenda. Otomatis nanti kasur kita set di pendopo. Kayak gitu. Ya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Berarti tas masih di mobil untuk pindah nanti